Sony Xperia One Mark II ini menurut gue HP yang harganya nggak turun-turun dari tahun kemarin, tapi gue ngerti kenapa, karena value-nya menurut gue masih tinggi banget dan ini HP Sony Xperia limbah terbaik yang bisa kalian beli karena yang lain sih overpriced dan cepet panas. So langsung aja kita review Xperia One Mark II di 2025. Halo guys, nama gue Staff dari StaffTech dan di video kali ini kita bakal nge-review si Sony Xperia One Mark II. Menurut gue ini HP paling worth it ya di line up Sony untuk limbah Jepangnya, tapi untuk Wi-Fi only. Kalau untuk HP Sony, disclaimer gue nggak pernah rekomend beli yang permanen. Boleh sih kalau ingin, harganya beda 200.000 lebih mahal, tapi permanennya tuh ini nggak permanen ya. Dia itu gampang banget keblok, cuma 1 bulan bisa keblok, sinyalnya sangat rawan, jadi mending Wi-Fi only sekalian. Dan harga 45 jutaan sih agak kurang enak ya beli Wi-Fi only. Dan ini harganya berapa? Harganya sayangnya masih bertahan banget. Jadi kalau misalnya kalian nyari di Tokopedia atau online shop lainnya, kalian bisa dapat HP ini di harga 2,8 juta untuk yang Wi-Fi only. Dan punya internet 128 dan RAM di 8GB. Yang harganya nggak turun sama sekali, sama persis kayak tahun lalu ya. Tapi ya kayak LG V60, value-nya sih gue ngerti kenapa dia nggak turun. Kalau misalnya kalian ingin beli HP ini atau ingin wallpaper, gue taruh semua link di deskripsi. Untuk spek, kalian bisa lihat di biro, bisa kita singkat aja, dia pakai 865, UFS 3.0, dan overall speknya menurut gue sih masih sangat modern dan masih oke lah. Ini kayak spek HP mid-range 3-5 jutaan di tahun 2025 sekarang. Terus bagaimana untuk si desain dan display? Nah, desain sendiri ini kemarin kan pas gue review Xperia One Mark II di tahun 2024, gue beli warna putih dan sekarang gue beli warna hitam dan gue bilang warna hitamnya ini absolutely badass. Gue agak rindu kenapa nggak banyak HP yang punya warna hitamnya tuh hitam asli, full pitch black kayak gini gitu. Rata-rata hitamnya tuh kayak di iPhone, hitamnya lebih ke grey gitu kan, tai gitu warnanya. Samsung juga sama gitu, lebih ke grey. Aku pengen yang full black kayak gini, keren loh. Emang harus glossy ya, tapi nggak apa-apa lah, keren banget gitu desainnya. Ditambah lagi dengan kameranya yang nggak tebel banget, kamera bangnya jadi masih flat dan masih kelihatan kayak seamless. Keren lah, gue suka. Desain Sony sih gue selalu suka walaupun dia panjang kayak remote. Sedangkan desain depan ini khas Sony juga. Dia sampai sekarang masih kayak gini, walaupun bezelnya agak lebih tipis di Mark 7, tapi Mark 2 nggak beda jauh. Atas bawah bezel masih tebal, tapi itu buat front facing kamera dan buat naruh speaker yang kualitasnya amazing. Menurut gue desainnya sih ini walaupun kayak tua, tapi khas Sony lah. Gue sih nggak ada masalah untuk hal tersebut. Nah, bagaimana untuk display quality? Dia pakai 4K OLED display tapi masih 60Hz. Untuk nonton film atau kayak misal kita scrolling IG gitu, gambarnya sih masih bagus banget ya. Nonton film gambarnya masih oke, kontrasnya masih bagus, gue suka kontrasnya, sangat agresif. Vibrant banget dan clear warna, viewing angle juga bagus, dan dia juga kalau malam hari gak terlalu sakit di mata dan brightness-nya bisa lumayan gelap banget. Terus bagaimana untuk haptic dan responsivity-nya? Haptic sendiri gue bisa bilang ini hapticnya powerful banget untuk kelas HP 2 jutaan ya, X flagship ya. Karena dia kan ada Sony Dynamic Vibration. Kalau misalnya kalian inget tuh, itu kayak gimmick-gimmicknya Sony lah. Gue sih nggak pernah pakai karena gaje dan ngabisin baterai juga. Tapi dia itu vibrationnya powerful, tapi memang agak kurang premium kayak zaman sekarang. Dia itu masih ada sedikit buzz-buzz, tapi ya udah oke, tapi ya nggak premium banget. Cuma memang ini powerful sekali kalau untuk ngetik dan teman-teman. Dan untuk responsivity nggak ada masalah. Walaupun 60Hz masih responsif, masih enak dipakai. Ya lebih enak sih ini 60Hz daripada 60Hz HP Cina. Bukan karena layarnya, tapi karena ini OS-nya pretty much kayak stok Android. Jadi kerasa lebih enteng aja. Terus bagaimana untuk fingerprint atau biometrik? Fingerprint ini seperti khas Sony, gue suka banget juga. Dia nyatu sama power button, ada di tengah. Dan kecepatannya bisa kita lihat lumayan cepat ya. Tapi yang bagus dari tradisional fingerprint itu sangat reliable. Dan jarang banget ada masalah gitu. Gue sih suka. Traditional fingerprint menurut gue masih bagus daripada optical atau ultrasonic. Sedangkan untuk si audio quality, ini yang gue mau bahas karena audio quality ini masih lebih bagus daripada flagship zaman sekarang. Pertama, untuk headphone jack, dia ada di atas, dan mau headphone atau mau speaker, dia support Dolby Atmos. Headphone sendiri gue pakai tes itu pakai IEM Tangzu Zuan New, dan kualitasnya menurut gue ini khas Sony bagus ya. Dia lebih ke arah warm, mirip-mirip Apple gitu, dengan soundstage yang luas. Terus dia bisa ngangkat IEM gue juga dengan baik, punya volume step yang banyak juga, khas LG, kayak mirip-mirip LG gitu, nice. Dan overall suaranya bagus, clear, soundstage oke, walaupun separasi agak kurang, tapi overall ini di HP lah wajar. Sedangkan untuk speaker quality-nya bagaimana? Speaker quality juga ini menurut gue sih selling point atau highlight dari HP ini yang masih sangat bertahan.
ini gue bisa bilang lebih bagus daripada Vivo X200 Pro yang pernah gue review, dan lebih bagus dari S24 Ultra gue. Speakernya dia tuh dual front facing speaker, dan ini tuh bukan speaker yang earpiece dijadiin speaker. Ini full speaker atas bawah, support Dolby Atmos. Gue rekomen nyalain aja. Kualitasnya ini menurut gue masih bagus banget lah. Dibandingin sama HP 2 jutaan sih, kalau yang zaman sekarang ya, kalah total mereka. Flagship aja kalah gitu ya. Dia punya kualitas yang bagus, vokalnya oke walaupun gak detail banget, tapi layering-nya bagus, dan bass-nya juga oke. Tapi yang gue bikin lumayan impress, selain volume step-nya yang banyak dan bisa keras banget, yaitu dari instrumennya. Treble atau mid-range untuk masalah instrumen di sini sangat rich banget dan lumayan maju ya. Jadi kalau misal kalian nonton-nonton atau dengerin lagu yang ada instrumennya banyak, cinematic, CGI, orkestra gitu ya, kalian pasti bisa ngedengerin mid-range-nya yang biasa kalian nggak dengerin di HP-HP biasa. Bagus banget sih menurut gue. Ya, untuk lebih detailnya ini di speaker test-nya kalian bisa cek sendiri. Yang pastinya ini bukan representasi yang paling akurat, tapi ya ini untuk rough example aja. Check it out. Terus bagaimana untuk si kamera quality? Nah, kamera quality menurut gue sih kalau misal suruh pilih antara LG V60 dan Sony Xperia Mark II, gue sih lebih milih Sony Xperia One Mark II ya untuk masalah kamera, karena dia versatile banget. Jadi kamera belakang dia ada 3 kamera, semuanya tuh 12 megapiksel. Ada optical stabilization untuk telephoto dan main kamera, dan ultrawide-nya sayangnya nggak ada. Wajar lah, biasanya juga nggak ada. Dan untuk kamera depan, dia itu sayangnya Sony nggak suka banget sama kamera depan, hanya 8 megapiksel dan hanya bisa nge-record di 1080p 30 fps. Kalau kamera belakang tadi semua bisa nge-record di 4K 60, tapi hanya via Cinema Pro. Kalau via kamera biasa hanya di 4K 30 fps. Kualitas fotonya gimana? Gua sih overall suka. Kan Sony ada dedicated shutter button yang bisa berperan sebagai quick launch kamera juga, pretty good. Dan kualitas kameranya, mau itu main, ultra wide, dan telephoto, dia punya detail yang bagus, kontras yang oke, dan overall untuk harga 2 jutaan sih ini udah bagus ya. Kalau misalnya mau dibanding sama HP zaman sekarang sih mungkin nggak bisa bersaing dengan HP flagship, ini lebih bersaing untuk HP kayak 4-5 jutaan lah, maksimal 6 jutaan lah mungkin. Tapi overall masih oke, gue suka fotonya walaupun ultra wide agak sedikit shifting colornya ya, agak terlalu anget. Dia overall warna anget, tapi ultra agak sedikit anget, lebih anget. Tapi overall masih oke, detailnya bagus, dynamic range oke, no problem. Selfie-nya juga ya masih oke, walaupun ini selfie-nya menurut gue kayak HP 2 jutaan zaman sekarang, agak kurang bagus untuk masalah exposure dan warna, tapi overall detailnya masih oke lah, walaupun hanya 8 megapiksel. Video recording bagaimana? Video recording bisa di 4K 30, dan seperti biasa Sony selalu ngasih warning kalau HP kepanasan bakal automatically stop ya si video recordingnya. Gue nge-record pakai videonya tuh di 4K 30 dan 1080p 60, dan gue bisa bilang kualitasnya sih menurut gue masih bagus buat kalian para content creator bisa memanfaatkan HP ini di budget yang murah 2 jutaan, tapi memang dia tuh warnanya menurut gue agak sedikit oversaturasi ya for some reason. Ya, untuk lebih detailnya ini dia sampel kamera videonya. Check it out. Oke, nah ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Gak bisa ganti lensa sayangnya di 4K 30. Jadi ya, seperti ini. Zoom level maksimum hanya bisa 3 kali juga. Jadi ya, agak limited, tapi kualitas 4K-nya menurut gue harga 2 jutaan masih bagus. Audio khas Sony juga bagus seperti ini. Dynamic range emang lagi putih sih. Kalau bisa kita ganti ke 1080p 60. Nah, seperti ini 1080p 60 sama juga, nggak bisa ganti lensa. Maksimum zoom juga sama 3 kali. Kalau misalnya kalian lebih irit ke storage dan lebih smooth ya, 60 ya pastinya. Kayak gini kalian bisa nge-shoot Cinema Pro juga di 60 fps, tapi ya nggak bakal ease of use buat orang awam kayak kita, agak ribet nge-setupnya. Oke, langsung aja kita ke gaming performance. Ya seperti itu. Dan bagaimana untuk game performance? Game performance kita bakal tes Bandori sama Wuthering Wave, dan untuk lebih detailnya gue tes Wuthering Wave di channel ketiga gue kemarin ya. Gue bakal taruh linknya juga di deskripsi, dan kalian bisa cek sendiri untuk lebih detailnya. Summary, Wuthering Wave di Sony Xperia One Mark II menurut gue sih surprisingly ini the best device untuk main game kalau bisa kalian lagi nyari HP Sony ya. Karena Mark 5 yang pastinya nggak ada limbahnya, baru Mark 4, dan Mark 4 ini capable. Mark 5 ada limbahnya, cuma kemahalan sih menurut gue.
Oke, jadi untuk masalah gaming performance-nya gue main Wuthering Wave di settingan medium setting, resolusi medium, FPS 1 gue matiin, NTLS gue nyalain. Dan performance-nya awal-awal sebelum thermal throttling, di menit 10 thermal throttling-nya cukup bagus ya, smooth, terutama kalau main di indoor ini masih enak, FPS drop paling ke 30, kalau bisa jalan-jalan di open world sekitar 45-50, jalan-jalan di dalam ruangan sekitar 60 FPS stabil, tapi setelah thermal throttling memang FPS semua turun jadi minus 10 FPS gitu. Dan kalau misalnya kalian ke kota, kayak ke Ragunan atau ngelawan Lorelei, itu bisa even further turun sampai kayak 20 FPS-an. Tapi ya masih playable lah, dan itu gue settingannya tuh kan pengen visual bagus tapi performance oke, seperti itulah. Overall masih bagus dan thermal throttling-nya juga nggak agresif, HP-nya juga nggak cepat panas. Maksimum temperatur kira-kira di sekitar 43-44 Celcius sih masih acceptable lah. Dan untuk main Banduri juga ini nggak ada masalah, HP Jepang yang pastinya responsif kayak HP flagship lainnya, nggak ada masalah, nggak ada audio delay sama sekali juga. Next, kita bahas bagaimana untuk UI-nya sendiri. UI-nya pastinya HP udah tua gini, sayangnya dia udah berhenti di support dan masih di Android 12. Tapi untuk day-to-day performance, karena dia pakai stok Android, dan Android-nya juga nggak baru banget ya, jadi nggak berat. Day-to-day performance masih lumayan smooth ya, launching aplikasi dia cepet banget berkat UFS 3.0, gonta-ganti aplikasi masih smooth, launching kamera juga masih oke. Overall ini performance-nya kalau bisa mau dibandingin kayak HP mid-range 5-6 jutaan lah, seperti itu. Terus, bagaimana untuk DRM info? Buahnya penasaran aja DRM info yang pastinya karena ini HP Sony dan juga HP flagship ya. Wide color gambarnya udah true, HDR10 Plus dan sudah di Wi-Fi L1. Oke, langsung aja kita sebelum tutup videonya bahas bagaimana untuk baterainya. Jadi untuk baterai sendiri kan Sony Xperia ini tuh punya baterai yang gak gede banget ya, hanya di 4000 mAh baterai. Dan di 4000 mAh baterai sih HP ini menurut gue baterainya cukup oke lah. Dia masih bisa bertahan seharian atau 1,5 hari dengan pemakaian yang enteng atau medium usage. Tapi kalau misal kalian main game, ini lumayan boros, dan kalau misal kalian nge-record video juga, ini agak lumayan boros. Itu aja sih baterainya. Terus, sebelum kita tutup videonya, kelemahannya. Kelemahan di HP ini, gue hampir lupa. Apa aja kelemahan di HP ini? Yang pastinya kelemahan dari HP ini, hanya Wi-Fi only. Gue hanya rekomen beli HP Sony Limbah tuh Wi-Fi only, karena sinyal tuh bener-bener cepet banget keblok, jadi gue nggak rekomen. Tapi, ini untuk Wi-Fi only, yang pastinya gue bakal bahas untuk HP kedua sih masih oke. Tapi ya, kelemahannya ini hanya Wi-Fi only, dan yang pastinya ini untuk masalah gaming performance, paling bagus memang di Sony, tapi masih ada HP resmi yang bekas yang lebih bagus, ya. Di harga yang nambah dikit gitu. Overall sih gue nggak bisa nyari kelemahan HP ini selain kedua hal tersebut ya. Memang kelemahan besar HP ini dari sinyalnya yang Wi-Fi only, jadi memang HP ini lebih cocok untuk HP kedua yang pastinya. Jadi agak ribet ya kalau misalnya kalian harus bawa kayak modem gitu loh untuk tethering. Jadi cuma segitu aja, dan untuk konklusinya sih kalau misalnya kalian gak nyari HP kedua ya, yang bisa semua hal, punya kamera yang bagus, masih ada headphone jack untuk MP3, masih ada micro SD juga, dan gaming performance-nya juga masih enak kalau misalnya kalian malas main di HP utama takut baterai cepat rusak. Ini sih HP di harga 2 jutaan, selain cukup murah, lumayan worth it juga loh. Display-nya juga masih bagus lagi, desainnya keren, nice, build-nya premium. So ya, gue ngerti kenapa HP ini selama setahun gak pernah turun harganya. Jadi cuma segitu aja untuk video reviewnya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like dan sub. Semua link pembelian dari wallpaper sampai HP ini gue taruh semua linknya di deskripsi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.